Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri semuanya, kita sekarang pada pertemuan yang ke-42 ya, yang akan kita bahas yaitu tentang Al-Hajar yang ada di dalam kitab Fathul Qorib atau tepatnya Matan Takrib ya. Anda yang mempunyai kitab di rumah itu halaman 32 dan 33 yang kita bahas sekarang ini. Para santri ya, Pak Rihah, Pak Kih dan Pak Yis dan juga Teh Arianti. Teh Arianti akan membacakan, saya akan menjelaskan ya, mengulangi dan menjelaskannya. Kita akan membahas Al-Hajar. Al-Hajar itu adalah kalau dalam bahasa hukum namanya hak retensi ya. Retensi itu mencegah orang untuk melakukan transaksi terhadap harta yang mereka miliki karena sebab-sebab tertentu. Ya nanti akan kita bahas. Jadi tidak semua orang bebas untuk mentasorupkan atau mentransaksikan terhadap hartanya. Ada orang-orang tertentu yang dicegah. Ya kalau pejabat mungkin dicekal gitu ya. Cegah dan tangkal ya, tidak boleh untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita mulai Teh Arianti. Al-Hajar Faslun, ini adalah pasal ya, iya, wal hajru ya, hajar atau menahan atau menangkal ala sitatin terhadap 6 orang, ala sitatin terhadap 6 orang. Coba hitung yang 6 itu siapa? Yang pertama asobiyi ya, terhadap anak kecil. Asobiyi anak kecil. Wal majnuni orang gila. ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Wasafih orang yang idiot, orang yang dungu. Dungu kata siapa? Rogi Gerung ya, Rocky Gerung. Yang keempat al-mubadziri, jadi asapihi al-mubadziri ala malihi, yang mubazir atau menghambur-hamburkan ala malihi terhadap hartanya. Itu yang ketiga. Wal muflisi yang keempat al-muflis. Al-muflis itu adalah orang yang bangkrut atau pailit. Aladzir takabathu, yang irtakaba itu rangkep-rangkep atau bertumpuk ya terhadapnya, ya irtakabathu bertumpuk terhadapnya. Aduyunu utang-utang, pailit namanya ya. Wal maridi dan orang yang sakit. Iya, fima jada ya, fima pada sesuatu, zada yang lebih, ala sulusi sepertiga ya, lebih dari sepertiga. Iya, yang keenamnya wal abdilladzi, dan hamba yang aladzi yang lam yu'zan tidak diizinkan, fit tijaroti berjual beli. Ya, coba ada 6 tadi ya, ada 6. Coba dihitung lagi Teh Arianti. Yang pertama anak kecil. Kedua orang gila. Yang ketiga ya orang idiot yang menghambur-hamburkan harta. Yang keempat orang yang pailit ya, orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Itu yang keempat. Iya. Terus yang keempat, yang kelima al-maridi, yaitu orang yang sakit atau yang disebut dengan maradul maut ya, orang yang sakit yang mendekati pada kematian. Iya,
menggunakan lebih dari sepertiga hartanya, itu yang tidak boleh. Kemudian yang keenam, ya, wal abdi, hamba sahaya yang tidak diberi izin oleh majikannya untuk berdagang, alat tijaroti. Jelas itu ada 6 yang ada dalam pengampuan atau yang dicegah, ya, yang dicegah untuk melakukan transaksi. Nah, kenapa dicegah? Pertama, karena untuk keuntungan pribadinya. Yang kedua, untuk menjamin hak-hak orang lain. Ya, katakanlah asobiyu, anak kecil yang melakukan transaksi, misalnya wakaf, infak, dan sodakoh. Lalu dia wakafkan hartanya sampai habis. Nanti ketika mereka dewasa, ya, sudah tidak punya apa-apa misalnya. Demikian juga al-majnun, ya, orang yang gila, dan juga orang yang as-safih, yang selalu memubazirkan hartanya. Nah, itu untuk menjaga dirinya, ya. Kemudian ada juga untuk menjaga hak orang lain. Misalnya orang yang muflis, orang yang berutang, ya, dan utangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Kalau dia dibebaskan untuk menggunakan hartanya, lalu orang yang berpiutang kepadanya, ya, nagih misalnya, itu tidak ada, sudah habis karena sudah digunakan oleh orang yang muflis itu. Termasuk juga orang yang mendekati kematian, ya, al-maradul maut, ya. Itu dia kan punya ahli waris tuh, ya. Kalau hartanya dihabiskan oleh dia, yang rugi siapa? Ahli warisnya. Demikian juga hamba sahaya, ya, menggunakan harta padahal dia tidak diberi izin oleh majikannya. Nah, itu mengapa kemudian mereka itu dilarang untuk mentasarrufkan hartanya. Coba dilanjutkan yang berikutnya. Ya, watasarrufus sobiyyi, ya, transaksinya atau tasarrufnya anak kecil, wal majnuni, orang gila, wasafihi goiru sohihin, dan orang yang idiot itu tidak sah. Goiru sohihin itu tidak sah. Segitu. Satu-satu dulu, ya. Jadi anak kecil 3 orang, berarti anak kecil, orang gila, dan sapi atau orang idiot. Kalau dia melakukan transaksi itu tidak dibenarkan, itu tidak sah. Begitu, ya. Yang tidak sah itu yang bagaimana? Yang tidak sah itu adalah tasarruf, ya, yang merugikan dirinya. Jadi para ulama mengatakan begitu. Misalnya anak kecil, orang gila, dan orang idiot mengeluarkan wakaf, ya, atau infak atau sodakoh, itu kan merugikan dirinya. Nah, itu tidak dibenarkan atau tidak sah mereka melakukan tasarruf terhadap hartanya. Nah, adapun kalau dia melakukan transaksi yang menguntungkan diri mereka, nah itu dibolehkan. Tuh anak kecil tuh yang di jalan itu, ya, yang teriak-teriak itu, menerima wakaf, menerima infak, menerima sodakoh, itu boleh, ya, karena itu menguntungkan diri mereka. Yang tidak boleh itu adalah transaksi yang merugikan mereka. Jadi mentasarrufkan hartanya, ya, misalnya anak kecil hartanya banyak, ya, orang gila hartanya banyak, lalu orang yang idiot hartanya banyak. Nah, tasarruf terhadap hartanya hanya boleh dilakukan oleh walinya, tidak dilakukan oleh dia, gitu, oleh walinya, gitu, ya. Nah, wali yang kaya itu tidak boleh
mengambil dari harta anak yatim orang kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tasarruf mereka itu tidak sah. Nah, kemudian berikutnya coba lihat watasarruful muflisi, tasarrufnya orang yang pailit, yasihu sah ya, fi dhimmatihi di dalam tanggungannya, fi dhimmatihi di dalam tanggungannya. Ya, jadi orang pailit itu kan orang dewasa ya. Ya mereka itu dicegah untuk mentasarrufkan hartanya ya. Karena hak-hak orang lain akan terganggu. Katakanlah hartanya 1 miliar. Utangnya itu 1,5 miliar. Utangnya kan lebih besar daripada hartanya. Nah, hakim itu boleh mencegah orang pailit itu untuk mentasarrufkan hartanya. Atau merekomendasikan ya hakim itu agar dia membayar terlebih dahulu hutang-hutangnya. Ya, hutang-hutangnya yang menjadi beban dari orang yang muflis itu, orang yang pailit itu. Nah, akan tetapi kalau dia mentasarrufkan hartanya, nah itu sah, itu fi dhimmatihi dalam tanggungannya. Ya, jadi dia tidak boleh mentasarrufkan itu kalau berada pada putusan hakim. Ya, jadi hakim pengadilan itu memutuskan agar dia tidak menggunakan hartanya, atau hakim merekomendasikan agar segera melunasi utang-utangnya. Ya, seperti itu mungkin. Yang berikutnya, duna a'yani malihi ya, yang bukan ain dari hartanya. Duna a'yani malihi ya, coba diulangi lagi dari awal. Watasarruful muflisi, transaksinya orang-orang yang pailit, yasihu itu sah, fi dhimmatihi dalam tanggungannya ya, dalam tanggungannya. Terus ya, duna a'yani malihi, yang bukan ain ya atau zat hartanya. Duna a'yani malihi, yang bukan ain hartanya ya. Jadi mereka itu boleh melakukan transaksi, tapi yang bukan zat hartanya itu. Ya, jadi katakanlah orang yang pailit punya banyak utang, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya sawah gitu. Nah, itu tidak boleh melakukan transaksi ya terhadap a'yanu malihi, zat dari hartanya itu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia orang pailit, orang yang dalam pengampuan. Dia boleh melakukan transaksi itu atas izin dari yang mengampunya, atas izin dari pengadilan. Adapun melakukan transaksi yang bukan kaitannya dengan zat hartanya ya, mengadakan perjanjian, mengadakan ya kegiatan-kegiatan yang lain, itu diperbolehkan ya. Coba dilanjutkan. Watasarruful maridi ya, transaksi orang yang sakit yang mendekati kematian, fima zada ala sulusi ya, fima pada sesuatu, pada harta ya, zada yang lebih ala sulusi dari sepertiga hartanya,
Iya, mauqufun itu tergantung ala ijazati terhadap apa namanya ini, terhadap apa Teh Arianti? Terhadap izin atau terhadap persetujuan ya. Ala ijazati terhadap persetujuan al-warosati ahli warisnya. Coba diulangi ya, penjelasannya begini. Orang yang sakit ya mendekati kepada kematian ya, itu tidak boleh mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga kecuali ya sudah mendapatkan dukungan apa tadi? Ijazah itu dukungan ya? Ya dukungan ahli warisnya. Ya persetujuan ahli warisnya. Kalau tidak disetujui oleh ahli warisnya itu tidak boleh. Persetujuannya bagaimana? Ya tertulis itu ya supaya tidak ada keraguan dari orang lain. Coba diulangi lagi. Watasarruful maridi, transaksinya orang yang sakit yang mendekati kepada kematian, fima zada pada harta yang lebih ala sulusin dari sepertiga hartanya, mauqufun bergantung ala ijazatil warosati, ala ijazati ya atas persetujuan al-warosati ahli waris mimba'dihi setelah dia meninggal dunia, begitu ya. Ahli waris setelah meninggal dunia. Jadi kan karena apa? Karena ahli waris itu yang akan dirugikan ya. Kalau hartanya itu orang yang sakit dihibahkan semuanya, nah itu ahli waris yang rugi. Nah yang menjadi persoalan begini nih, ahli warisnya itu pada kurang ajar ya, misalnya ketika orang tuanya sakit, orang tuanya dicaci maki, ditendang, tidak diurusin, kan ada yang begitu ya. Misalnya mau ke kamar mandi saja orang tua tidak mau misalnya, ya ahli warisnya itu tidak mau mengurusi gitu. Nah ini menjadi persoalan sendiri gitu. Nah jadi di dalam aturan agama Islam, kalau si orang yang sakit itu akan mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga, itu harus ada persetujuan ahli waris itu ya. Jelas ya. Jadi kalau lebih dari sepertiga, katakanlah setengahnya atau 2/3 diwakafkan atau diinfakkan, nah itu yang sahnya itu sepertiganya saja, karena kalau lebih dari sepertiga harus ada persetujuan ahli waris. Ya, coba dilanjutkan. Watasarruful abdi, dan transaksi atau tasarrufnya hamba sahaya, yakunu ada fi dhimatihi dalam tanggungannya, yatba'u bihi mengikuti dia, idza ataqo apabila dia sudah merdeka ya. Jadi silakan melakukan transaksi ya, sah dan tidaknya itu tergantung kepada dia akan mengikuti dia setelah dia merdeka. Jadi apa yang ditransaksikan pada saat dia menjadi hamba sahaya, nah maka itu berlaku kepada dia apabila dia sudah merdeka gitu ya. Nah seperti itu. Tamat itu? Sudah tamat ya? Coba tolong yang terakhir ini Teh Arianti bisa dijelaskan? Ya, coba dijelaskan bagaimana katanya? Tasarruf yang dilakukan oleh seorang budak yang tidak diberi izin untuk berdagang.
Iya, tasorub yang dilakukan oleh budak, hamba sahaya, bukan orang merdeka seperti kita, ya tidak mendapatkan izin dari majikannya. Bagaimana katanya? Iya. Iya, itu berada pada tanggungannya. Ya. Iya, akan mengikuti ya setelah budak itu atau hamba sahaya itu merdeka. Iya, ketika memang dia itu merdeka, begitu ya. Jelas semuanya ya. Nah, jadi saudara sekalian, itulah yang menjadi penjelasan bagi kita semua terkait dengan al-hajru. Nah, al-hajru juga ini ada kaitannya dengan cegah tangkal. Ya, ada istri yang terlalu boros, al-mubazir ya. Tiap hari belanja apapun yang tidak diperlukan dia belanja. Dia beli apa yang juga yang tidak perlukan. Nah, maka suaminya itu berhak untuk mencegahnya atau al-hajru itu tadi. Ya, ada hak untuk mencegahnya. Katakanlah kalau kebutuhannya sebulan itu 3 juta, jadi tidak diberikan langsung kepada istrinya, karena kalau untuk 1 bulan itu diberikan, dia akan habis ya dalam tempo misalnya 6 hari gitu. Jadi dia memberikan kepada istrinya setiap 1 hari 100.000, 1 hari 100.000. Nah, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya terjaga hartanya itu. Termasuk juga pejabat. Pejabat yang selalu menghambur-hamburkan uang negara, itu dia boleh dicegah, ditangkal atau dicekal untuk melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan harta. Jadi Islam itu memberikan ajaran yang tepat ya untuk menjaga harta orang itu. Seorang pimpinan sebuah lembaga mengatakan kepada saya ini ketuanya, tapi setiap kali saya membutuhkan uang, bendahara mencegahnya, begitu ya. Ya, bendahara itu juga berhak untuk mencegah ya apabila pimpinannya itu menggunakan harta tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Katakanlah Menteri Keuangan ya, pada musim pemilihan umum kemarin, kalau Presiden menginstruksikan mengeluarkan uang yang tidak ada dalam anggarannya, ya Menteri Keuangan berhak untuk menolaknya. Itu namanya al-hajru. Kalau Menteri Pertahanan Prabowo kemarin itu mengajukan usul dan lain sebagainya yang itu akan merugikan keuangan negara, ya itu berhak dia mencegahnya. Nah, itu namanya al-hajru, atau dalam hukum positif disebut dengan hak retensi gitu. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan para santri, ya para penonton semuanya. Anda bisa mengulang-ulang atau menyampaikan pertanyaan nanti kalau ada yang tidak paham. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.